Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya di segmen ini, di mana saya akan menceritakan kisah-kisah horor dari kalian. Pada kali ini, ada sebuah cerita yang cukup gokil dari seorang teman kita, sebut saja namanya Lasmana. Jadi dia mau ceritain sewaktu dia camping beberapa tahun yang lalu, yang lokasinya itu ada di sebuah curug atau air terjun, namanya adalah Curug 7, daerah Ciamis. Awalnya biasa aja, si Lasmana ini cuma pengen camping bareng sahabat-sahabat lamanya buat healing-healing gitu dari rutinitas kuliah. Tapi di sini justru hal-hal aneh mulai bermunculan. Lasmana, Damai, Kenle, Benny, Yanti, dan saudaranya si Yanti namanya Andi, berenam mereka mutusin buat ngecamp di curug itu. Nah, mereka kira ngecamp di curug itu bakal jadi petualangan yang seru sampai akhirnya satu persatu keanehan muncul. Ada sesuatu yang bikin suasana berubah. Ingat kan, mereka ini cuma berenam tadi. Ketika mereka ngecamp, tiba-tiba mereka jadi bertujuh. Siapa satu orang lagi? Apa ada kaitannya sama nama curug ini yang namanya itu Curug 7? Tonton video ini terus dan kita nggak usah lama-lama lagi. Awalnya Lasmana, Damai, Kenle, sama Benny ngumpul di depan kampus mereka yang ada di daerah Bandung. Hari itu mereka rencananya mau pergi ke Ciamis, mau pergi ke Curug 7 itu yang tadi saya bilang. Pas banget rumahnya Yanti itu ada di Ciamis. Ya udah, dari depan kampus mereka naik angkot dulu ke terminal Cicaheum. Dari sana lanjut naik yang namanya Manggis bro. Bukan buah tapi kayak semacam angkutan gede gitulah, kayak elf kalau kita bilang. Naik mobil antar kota itu menuju ke Kabupaten Banjar. Nah, perjalanan dari Bandung ke Ciamis itu makan waktu sekitar 3-4 jam. Dan setelah perjalanan selama 4 jam, akhirnya mereka sampai juga di jalan batas kota. Terus, setelah itu mereka naik angkutan pedesaan gitulah buat menuju ke salah satu desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, rumahnya Yanti itu deket banget sama salah satu pondok pesantren yang ada di situ. Dan rumahnya Yanti ini lumayan gede dan posisinya itu ada di pinggir jalan, jadi ya gampang lah nyarinya. Sampai di rumah Yanti, untungnya belum ada kejadian yang aneh-aneh nih, dan mereka pun langsung pada bersih-bersih. Habis itu, Yanti nyiapin lah teman-temannya kan, teh manis anget, pisang goreng, mantap lah pokoknya gitu kan. Setelah itu, mereka semua ngumpul di ruang tengah buat ngerencanain gimana nih besok kita mulai trekking ke Curug 7. Rencana mereka mau trekking pagi-pagi nih. Menurut info dari Andi, si saudaranya Yanti, itu di Curug 7 itu ada tempat perkemahan namanya Bumi Perkemahan. Jadi rencananya mereka mau ngecamp di situ aja. Biasanya ramai lah di situ kan, orang-orang pada ngecamp, katanya sih begitu kata si Andi nih. Habis berkemah di Bumi Perkemahan itu barulah ke curug. Ya udah, mereka diskusi-diskusi sampai nggak terasa sudah jam 11 malam. Habis itu mereka mutusin buat tidur supaya besoknya nggak kesiangan. Besok paginya itu di hari Jumat ternyata masih hujan deras dan itu dari semalam nggak berhenti-berhenti. Jadinya rencana mereka berangkat pagi-pagi itu gagal total gara-gara hujan, dan hujannya itu awet banget. Mereka cuman bisa duduk-duduk aja tuh, pasrah nungguin itu hujan reda. Sekitar jam 10.30 siang, hujan masih belum reda. Akhirnya, mereka mutusin, ya udah deh kita tungguin lagi nih sampai habis Jumatan. Kalau habis Jumatan masih hujan juga, kita terobos. Benny, Andy, Kenle, sama Lasmana berangkat tuh salat Jumat. Sementara Yanti sama Damai ini perempuan ya, jangan salah. Mereka ngerapin lagi tuh barang-barang buat dibawa camp nanti. Jam 12 siang kelar Jumatan, alhamdulillah nih bro, akhirnya hujan mulai reda. Udah tuh, mereka langsung angkat tas masing-masing, siap-siap buat mulai perjalanan, buat mulai trekking. Sebelumnya mereka doa bareng dulu nih, mudah-mudahan dikasih keselamatan. Dari daerah, kalau salah namanya itu daerah Pamoyanan, mulai jalan tuh mereka menuju ke desa yang ada di dekat Curug 7. Sampai di desa itu, dari jalan raya mereka jalan kaki tuh masuk ke pemukiman warga. Sesekali nanya-nanya ke orang-orang, ke warga-warga itu, di mana nih kalau mau ke curug.
Nah, ngikutin petunjuk-petunjuk dari warga-warga yang mereka tanyain, akhirnya mereka sampailah nih di pintu loket, kayak semacam pintu maksiat gitu loh ya. Yang ternyata waktu itu nggak ada petugasnya nih, nggak tahu entah ini petugas masih Jumatan kah atau gimana. Kayak udah lama ditinggalin gitu, tapi portalnya kebuka. Jadi mereka pikir, ah mungkin nih penjaganya lagi istirahat aja kalian. Udah mereka mutusin buat istirahat dulu sambil nungguin itu petugas datang. Singkat cerita, udah sejam ditungguin gitu ya, bed lah si Lasmana ini kan, soalnya nih petugas nggak datang-datang. Akhirnya si Andi bilang, udahlah yuk kita terus aja, kayaknya nih petugas sudah balik ke rumah. Akhirnya Lasmana sama teman-teman yang lain pun setuju. Ya udahlah, kita lanjut ngikutin arahannya si Andi. Nah, masuk ke jalur trekking buat menuju ke Curug. Enggak lama dari pos itu mereka nemu simpang, jadi kayak ada persimpangan gitu. Lurus itu ke Curug, belok kanan itu ke Bumi Perkemahan. Mereka taunya dari Plang tuh yang ngasih arah, ngasih petunjuk. Ya udah, mereka mutusin sesuai rencana mereka tadi kan, mereka mutusin buat ke Bumi Perkemahan dulu. Di situ jalan atau trek yang mereka lewatin, wah udah bener-bener kayak jarang dilewatin. Udah penuh sama ilalang-ilalang, udah penuh sama rumput-rumput semak-semak. Si Lasmana sempat mikir nih, kan ini tempat wisata ya, ada Bumi Perkemahan, tapi kok kesannya kayak udah lama banget enggak didatangin orang. Tapi dia coba buanglah pikiran negatif itu jauh-jauh. Mereka terus lanjut jalan ke arah Bumi Perkemahan. Nah, pas lagi jalan, tiba-tiba mereka ngelihat ada seorang kakek-kakek pakai baju pangsi, kayak baju-baju silat gitu loh ya, bawa golok dan mukanya itu kelihatan kayak enggak ramah gitu coy. Kayak enggak suka ngelihat Lasmana sama teman-temannya ini pada datang. Si kakek ngeliatin aja tuh, kayak tajam gitu matanya. Nah, Lasmana sama yang lainnya berusaha buat sopan kan sama warga lokal gitu kan. Mereka sapalah Pak gitu. Tapi bukannya dijawab sama nih kakek-kakek, dia cuman ngeliatin itu mereka lewat. Ih kok kakeknya gitu aja sih, takut. Udah gak usah dibahas, mungkin cuman penduduk sini lagi cari ranting buat kayu bakar. Tapi sebenarnya Lasmana sudah mulai ngerasa ada yang janggal di sini. Setelah beberapa langkah ke depan, Lasmana iseng nih bro. Dia nengok ke belakang, si kakek-kakek udah nggak ada jejaknya sama sekali. Lasmana masih coba buat mikir positif, mungkin kakek itu emang udah turun ke bawah. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di satu tangga kayu yang lumayan curam tuh buat turun ke bawah, dan itu ngarah ke lahan datar kayak lapangan luas gitulah. Tapi rumput liarnya tinggi-tinggi. Kayaknya itu tuh Bumi Perkemahannya. Ada juga pendopo gitu di ujung tanah lapang itu, tapi udah kelihatan kotor banget dan kayak udah nggak pernah dirawat. Turunlah mereka pelan-pelan kan, ngelewatin tangga kayu itu sampai ke camping area. Di situ mereka ngeliat-lihat lah kan ke sekitaran area perkemahan itu. Nah, di seberang camping area itu ada beberapa WC umum yang udah rusak banget walaupun bangunannya masih utuh gitu. Cuman wah kacau lah bro. Gua nggak ngerti lagi dalamnya kayak gimana itu. Ilalang tumbuh di mana-mana, dindingnya pada lumutan. Beberapa ada yang masih ada pintunya dan beberapa juga udah nggak ada pintunya lagi udah. Tapi di belakang WC itu ada kayak air mengalir gitu, kayak sungai kecil gitulah. Mungkin itu aliran dari curug. Terus di sekitaran sungai itu ada kayak beberapa saung. Kayaknya dulu itu sih warung-warung kecil, cuman nggak tahu kenapa sekarang udah nggak ada yang buka. Itu warung udah terbengkalai. Ngelihat itu si Benny nanya, katanya suka ada yang camping di sini, tapi kok kayak gini sih? Dulu sih rame, banyak yang camping dulunya. Kapan? 1 tahun yang lalu masih ada kok yang nginap. Kalau dipikir-pikir sih, 1 tahun yang lalu itu masih enggak terlalu lama ya. Tapi apa yang jadi alasan kok curug ini, Bumi Perkemahan ini jadi ditinggalin, jadi terbengkalai? Tapi ya mau gak mau karena mereka sudah terlanjur sampai di situ, ya mereka mutusin buat tetap camping. Enggak lama mereka sampai di situ, dari langit tiba-tiba bunyi gemuruh yang bener-bener hujan turun tuh deras banget. Ditambah wah angin kencang, petir hampir kayak badai. Mereka semua langsung kelabakan tuh karena tiba-tiba hujan turun.
Benny, Kenle, sama Lasmana buru-buru tuh ngediriin tenda sama bikin parit supaya nggak banjir. Yang lain ngamanin barang-barang tuh dan mereka berteduh di bekas pendopo yang ada di ujung area camp. Akhirnya setelah susah payah tuh udah basah-basahan tenda sama parit kelar nih. Mereka semua langsung masukin tuh tas-tas mereka masuk ke dalam tenda. Habis itu mereka semua langsung ganti baju karena baju udah basah semua. Nah, setelah di tenda beberapa menit, ada kali mungkin 30 menitan gitu ya, akhirnya hujan berhenti dan mereka pun keluar lagi nih buat nyiapin makan malam. Sementara yang cewek-cewek masak, yang cowok-cowok nyiapin api unggun nih. Mereka mau bikin api unggun, tapi jadi pertanyaan, gimana caranya nyalain api unggun dari kayu-kayu basah? Mereka mesti usaha ekstra nih, mau enggak mau. Dan untungnya mereka ini bawa minyak tanah. Akhirnya dicoba-coba terus kan, bikin api unggun sampai akhirnya berhasil. Api unggun nyala, makanan udah mau jadi nih. Damai mulai tuh nyiapin piring buat makan. Tapi di sini mulai ada yang janggal. Pas Damai lagi siapin piring, dia ini malah nyiapin 7 piring bro. Ingat kan tadi mereka berapa orang? Mereka ini cuman berenam. Kenapa nyiapinnya 7? Yanti yang ngeliat itu sontak nanya, "Dah, piringnya kok kelebihan, pas kok 7. Orang kan itu piringnya 7. Kita berenam, dah bukan 7. Kita bertujuh, kok 6 orang dah. Nih, abang hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perasaan kita 7 orang, kok bisa gitu sih bang? Tapi iya ya, satu lagi siapa? Udah, simpan aja piringnya, mending cepetan kita makan yuk. Kita doa dulu, terus tawarin aja siapa tahu ada yang mau ikut makan." Ada yang mau ikut makan siapa? Enggak ada lagi yang ngecamp di situ ya, udahlah. Setelah makan, mereka rapiin tuh piring-piring segala macem. Habis itu, mereka duduk-duduk tuh di sekitaran api unggun sambil santai, sambil ngobrol-ngobrol, ngopi, ngerokok. Nah, awalnya mereka asik-asik aja tuh ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, sampai tiba-tiba si Kenle minta tolong, "Ben, cari tempat yuk, pengen nih gua, ayolah gua juga kebelet nih." Benny sama Kenle langsung pergi tuh nyari tempat. Yang lainnya masuk tenda, tinggal Lasmana doang nih yang duduk sendirian tuh di depan api unggun. Dia sambil gitaran gitulah, cuma gitaran enggak jelas, genjreng-genjreng doang. Beberapa menit kemudian, dari arah sungai kecil yang di belakang WC tuh, Kenle sama Benny lari-lari nih bro. Cuma mereka kelihatan kayak cengengesan gitu. Kenapa lu Ken?" "Ben lah man, lu kapan kesini? Apaan sih lu?" "Ben, gue dari tadi main gitar di sini. Emang ada apaan?" Nggak ada apa-apa. Aneh nih anak dua, tadi cengengesan. Tapi pas si Lasmana bilang, "Gue udah tadi main gitaran kok di sini." Muka mereka ini langsung berubah kayak yang ketakutan. Nah, Lasmana nggak mau mikir kemana-mana dan udah capek juga di perjalanan tadi sore. Akhirnya Benny sama Kenle masuk tenda tuh, gabung sama yang lain. Sementara Lasmana lanjut tuh gitaran enggak jelas. Enggak tahu nih yang di dalam tenda udah pada tidur apa belum. Tapi pas Lasmana lagi asik-asik gitaran, tiba-tiba dia ngelihat ada bayangan lewat dari dalam WC yang terbengkalai itu. Langsung kayak berhenti main gitar kan, dan ngelihat apa itu. Dia coba lihat ke arah WC itu kan, tapi nggak ada apa-apa di WC itu. Itu udah sekitar jam 10.30 malam. Sempet agak merinding dia nih kan, tapi ya udahlah, dia mutusin buat cuek aja. Dia lanjut lagi tuh. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba si Damai keluar dari tenda tuh, terus duduk di sampingnya si Lasmana. "Pin, kopi entar ya dah. Panasin dulu. Nggak usah bikin berdua aja sama punya Ya udah, nyanyi bareng yuk, kita nyanyi lagu Slank." Udah tuh kan, mereka nyanyi-nyanyi bareng, lanjut lagi ngobrol-ngobrol ngidul, bercanda-bercanda, sampai Damai ini ketiduran di bahunya Lasmana. Dibangunin lah nih sama Lasmana, pindah tidurnya ke tenda. "Gi, di sini dingin." "Enggak pengen di sini aja sama Aa." "Ida, yuk, mending pindah ke tenda, udah jam segini dingin banget di situ." Si Lasmana langsung ngegandeng si Damai itu masuk ke dalam tenda. Habis nganterin Damai masuk ke tenda, karena si Lasmana ini belum ngantuk, dia balik lagi tuh keluar tenda kan. Duduk lagi di depan api unggun yang sekarang udah mulai mau mati. Kali ini si Lasmana nggak main gitar, dia cuma duduk aja tuh diem di depan api. Sampai tiba-tiba dari arah depan itu kedengaran suara kayak cecak, "Lulu."
Suka dengerin suara cecak yang ya kan. Tapi makin si Lasmana dengar itu suara berubah jadi suara kayak gini, kayak suara anak kecil lagi ketawa. Wah, di situ Lasmana langsung astagfirullah, astagfirullah, baca ayat kursi tuh, Allahu la ilaha illallah. Udah takutan dia itu kan. Dia anjir, apaan tuh? Dia cuma nyari ngelihat ke sana kemari, nyari sumber suara ketawa itu. Terus nggak sengaja dia ngelihat kayak ada bayangan hitam kecil-kecil lari-larian tuh di depan WC. Langsung aja dia nyalain senter, dia arahin ke WC itu kan, tapi nggak ada apa-apa. Lasmana di situ udah mulai merinding, tapi dia penasaran. Dia senterin nih bro, satu persatu itu bilik WC-nya. Sampai tiba-tiba bilik WC yang ada di pojok kanan, pintunya itu kayak kebuka tapi bederit, kayak crack. Lasmana langsung seret nyenterin ke arah situ kan. Pas dia senterin, seret, anjir itu senter dia langsung jatuh bruk. Terus diketawain dia. Jadi pas dia senterin itu, si Lasmana ini ngelihat ada sosok putih di situ, rambutnya panjang, nunduk aja, tapi ketawa. Wah, dia langsung ambil senter yang dia jatuhin, dia bawa masuk ke dalam tenda. Di dalam tenda, teman-teman dia yang lain pada tidur semua tuh. Ya udah, dia usahain juga tuh buat tidur, walaupun susah karena dia ini nggak ngantuk. Tapi gara-gara di luar ada begituan, wow, udah, dia paksain tuh buat tidur. Besok harinya, Lasmana bangun kesiangan tuh, dan pas bangun-bangun itu, teman-temannya ternyata udah nggak ada. Tapi dalam tenda itu ada toples sama termos stainless, dan di atas toples itu ada sobekan kertas, tulisan tangannya Yanti yang isinya ya kurang lebih kayak gini. Nah ini Yanti, aku udah bikinin sarapan sama kopi, kita ke Curug. Lasmana buka toplesnya tuh, ternyata isinya adalah 2 roti tawar yang udah diolesin sama madu, sengaja disiapin nih buat dia. Ya udahlah, Lasmana langsung pergi ke depan tenda sambil makan roti tawar itu. Nah, pas lagi jalan, tiba-tiba mereka ngelihat ada seorang kakek-kakek pakai baju pangsi, kayak baju-baju silat gitu loh ya, bawa golok dan mukanya itu kelihatan kayak nggak ramah gitu coy. Kayak nggak suka ngelihat Lasmana sama teman-temannya ini pada datang. Si kakek ngeliatin aja tuh, kayak tajam gitu matanya. Nah, Lasmana sama yang lainnya berusaha buat sopan kan sama warga lokal gitu kan. Mereka sapalah Pak gitu. Tapi bukannya dijawab sama nih kakek-kakek, dia cuman ngeliatin itu mereka lewat. Ih kok kakeknya gitu aja sih, takut. Udah gak usah dibahas, mungkin cuman penduduk sini lagi cari ranting buat kayu bakar. Tapi sebenarnya Lasmana sudah mulai ngerasa ada yang janggal di sini. Setelah beberapa langkah ke depan, Lasmana iseng nih bro. Dia nengok ke belakang, si kakek-kakek udah gak ada. Nggak ada jejaknya sama sekali. Lasmana masih coba buat mikir positif, mungkin kakek itu emang udah turun ke bawah. Nah, di sini udah mulai parno lagi nih kan si Lasmana. Akhirnya dia ngeberanin diri buat ngedongak ke atas. Begini nih, dia set dan pas dia ngedongak ternyata nggak ada siapa-siapa. Oh, cuma perasaan dia aja kali nih. Tapi kok perasaan jadi nggak enak gitu kan? Ya udahlah, dia langsung balik lagi tuh ke depan tenda. Singkat cerita, jam 12:30 siang, balik nih teman-temannya dari Curug. Tapi si Damai, yang biasanya ceria tuh di dekat Lasmana, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia berubah nih. Dia malah bareng terus sama si Kenli, canda-canda terus tuh, ketawa sama si Kenli. Lasmana sebenarnya di situ dia diam-diam cemburu, tapi dia nggak bisa marah, nggak bisa ya gimana-gimana, karena dia tahu kalau mereka semua ini sahabatan. Nah, malamnya, pas yang lain lagi pada ngumpul tuh di sekitaran api unggun, nyanyi bareng, ketawa-ketawa, Lasmana ini malah milih buat masuk ke dalam tenda. Dia bilang, gue tidur duluan ya, kepala gue puyeng nih, migrain gue kambuh. Di situ semuanya pada nggak nanggepin. Anehnya malah pada diam aja gitu, ngebiarin si Lasmana masuk ke dalam tenda. Harusnya kan ditanya, Dang, kenapa lu mau obat enggak, segala macem gitu kan. Dan yang bikin Lasmana makin kecewa, si Damai malah diam gitu kayak cuek. Padahal biasanya kalau Lasmana kenapa-napa, ini si Damai paling perhatian, nanyain itu. Tapi kali ini nggak ada, dia tetap asik tuh bareng si Kenli.
Ya udah, Lasmana masuk dalam tenda, dia pakai sleeping bag, dia merem tuh berusaha buat tidur. Sampai akhirnya dia tidur. Besok paginya semuanya bangun dan langsung bikin sarapan tuh ala kadarnya. Habis itu mereka beresin tas mereka, bongkar tenda mereka, beresin semua perlengkapan, siap-siap buat pulang. Tapi ini ya, ketika mereka semua siap mau jalan, tiba-tiba ada perasaan aneh kayak ada satu orang yang ketinggalan. Padahal udah dicek berkali-kali kalau jumlah mereka itu pas berenam kan, emang berenam. Tapi tetap mereka ini ngerasa kayak ada yang ketinggalan. Cuman ya udahlah, mereka lanjut jalan pulang tuh. Posisinya Damai di paling depan, terus si Kenly, Yanti, Benny, Andi, dan Lasmana nih paling terakhir, paling belakang. Nah, pas lagi jalan kayak gitu, tiba-tiba si Lasmana ngedenger dari belakang itu ada yang manggil, "Woi, mau kemana?" Nengok, Lasmana kan set dan dia mutusin buat balik lagi nih ke arah bumi perkemahan buat ngecek itu siapa yang manggil. Dan pas dia lihat ke sekeliling lah, nggak ada siapa-siapa, udah kosong. Dan yang lebih anehnya lagi, teman-teman yang lain itu nggak ngedenger. Nah, sambil jalan balik, Lasmana coba hitung lagi tuh teman-teman dia yang di depan kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pas. Tapi nggak tahu kenapa Lasmana ngerasa kok kayak ada yang ketinggalan gitu. Akhirnya Lasmana diam sebentar kan, mikir, terus diajak teman-temannya tuh buat doa dulu deh. Ini ada yang nggak beres nih, ayo kita doa dulu. Setelah doa, Lasmana bilang dalam hati, "Siapapun kamu, makasih sudah nemenin kita di sini, tapi tolong izinin kita pulang. Jangan ikutin kita, tempat kamu di sini aja ya." Selesai berdoa, mereka lanjut lagi tuh ninggalin perkemahan itu. Singkat cerita, pas mereka ngelewatin lagi tempat yang waktu itu mereka ketemu sama kakek-kakek, inget enggak? Yang kakek-kakek mukanya seram, bawa golok gitu kan, enggak ada senyum-senyumnya tuh muka. Ternyata itu kakek-kakek ada lagi di posisi yang sama, dengan penampilan yang sama. Tapi kali ini muka si kakek beda, enggak seram lagi. Dia kali ini malah senyum, sambil kayak ngangguk-ngangguk, terus nunjuk jalan ke arah loket. Ya udahlah kan, mereka langsung jalan buru-buru tuh. Dan begitu nyampai di jalan utama, mereka langsung pada istirahat tuh, ngumpulin tenaga karena dari tadi pada habis jalan cepat. Nah, di sini barulah semuanya tuh ngobrol, pada buka suara satu persatu, mulai tuh nyeritain kejadian-kejadian aneh yang mereka masing-masing alamin pas ngecamp itu. Pertama, dimulai sama si Benny dan Kenly. Kita flashback, inget kan malam pertama tuh, yang si Benny sama Kenly pamit mau kencing. Nah, ternyata mereka ngaku di situ kalau pas mereka lagi kencing itu, mereka ngedenger suaranya Lasmana. Awalnya cuman diteriakin doang kayak, "Mem," gitu doang sama Lasmana. Dan Benny sama Kenly yakin kalau itu suaranya Lasmana. Ya udah, akhirnya mereka sautin lah dan mereka sempet ngobrol-ngobrol tapi sambil agak teriak gitu soalnya Lasmana nggak tahu nih ada di mana kan. Cuma suara tadi doang tuh. Dan kurang lebih ini yang mereka obrolin. "Kalian masih lama nggak? Ayo buruan ikut gua, kemana? Man, bentar lah, belum selesai nih." "Iya, sini dulu aja lah, enak di sini sambil dengar suara air." "Enggak, gua tunggu kalian di sini aja." Nah, pas Benny sama Kenly selesai kencing, dia langsung nyari si Lasmana nih ke arah sumber suara tadi. Mereka ikutin tuh sumber suara dan bener aja mereka ketemu sama si Lasmana. Tapi anehnya di situ, Lasmana cuma diam aja ngebelakangin Benny sama Kenly dan dia terus tuh jalan masuk ke arah hutan. Di sini ternyata Benny sama Kenly niatnya mau ngerjain si Lasmana. Jadi mereka malah pergi tuh ke arah tenda mereka, biarin tuh si Lasmana sendirian jalan ke hutan. Tapi sampai di tenda malah Benny sama Kenly kaget karena dia ngelihat ternyata Lasmana udah ada di situ sambil main gitar. Ngedenger itu Lasmana cuman anjir kaget dia. Sumpah gue seriusan main gitar doang malam itu, enggak kemana-mana. Terus Yanti, yang pas subuh kemarin itu yang nganterin aku pipis, beneran kamu kan? Udah, kita lanjut nanti di rumah gua aja. Ini kita masih di daerah mereka loh. Ya udahlah kan, mereka ikutin tuh apa katanya si Yanti. Mereka langsung nyari angkutan umum buat balik ke arah Pamoyanan. Singkat cerita, setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya sampailah nih di rumahnya si Yanti. Mereka langsung taruh tuh tas mereka, taruh tuh tenda-tenda mereka, langsung kumpul tuh di ruang tengah ngelanjutin obrolan yang tadi. Semuanya langsung pada duduk ngelingker tuh.
Wah, mukanya pada serius-serius tuh. Yanti, pas subuh itu beneran kamu kan yang nganterin aku? Lasmana, dah, kayaknya aku gak pernah deh nganterin kamu pipis. Kamu juga gak pernah minta antar atau ngajak aku. Terus, siapa dong yang nganterin aku pipis di sungai? Merinding nih ini, udah gak beres nih. Siapa lagi yang sempat digangguin? Benny. Gua sih gak digangguin sama sekali, cuman apa man? Dah, waktu malam pertama kita ngecamp, yang AA lagi main gitar depan tenda itu, Ida kan minta bikinin kopi ke AA kan. Ida minta bikinin kopi, AA kan tahu Ida gak suka kopi. Wah, disitu Lasmana diam, mikir, dia bener juga sih, Ida kan gak suka kopi, apalagi kopi hitam. Lasmana agak bengong tuh, lumayan lama tuh kan. Sampai akhirnya dia ngelanjutin ceritanya. Lasmana, sekitar jam 11 malam itu si Ida keluar tenda kan, terus nyamperin si Lasmana lagi duduk sendirian tuh di depan tenda sambil gitaran. Ingat kan, si Damai ini minta kopi ke Lasmana. Tapi pasti Lasmana mau manasin air, si Damai ini malah ngomong enggak usah bikin, mau berdua aja sama AA. Ya udah, mereka berdua minum tuh kopi dalam satu gelas. Di situ si Lasmana juga sempat ngobrol-ngobrol ngalur ngidul tuh sama si Damai sampai nyanyi-nyanyi bareng. Sampai akhirnya di jam setengah 12 malam si Lasmana nyuruh si Damai kan buat masuk ke dalam tenda karena udaranya emang udah dingin banget. Tapi si Damai ini malah enggak mau dan dia bilang, "Enggak pengen di sini aja sama si AA." Awalnya Lasmana diam lah ya kan, tapi karena kasihan sama si Damai karena emang udara di luar tuh dingin, akhirnya ya udah ditarik tuh tangannya si Damai, diajak dia buat masuk ke dalam tenda. Cuma yang si Lasmana nggak sadar, dia nggak tahu tuh di dalam tenda itu udah ada si Damai, yang satu lagi apa belum. Habis nganterin si Damai masuk ke dalam tenda, dia keluar lagi nih ke depan tenda. Tapi nggak lama setelah itu dia nggak dengar suara tokek tuh, sama suara perempuan ketawa. Makanya dimutusin buat masuk tuh ke dalam tenda. Wah, yang pada ngedengerin cerita itu pada merinding semua. Disambung lagi nih sama si Kenly. Kenly, lu kenapa pas malam terakhir kemarin malah diem aja, terus malah tidur di luar tenda? Gue tidur di luar tenda? Mana ada, gue masuk ke dalam tenda duluan karena gue ngerasa nggak dipeduliin sama kalian semua, terutama kamu Ida. Lah, bingung semuanya di situ karena jelas-jelas si Lasmana itu tidurnya di luar, bro. Dan bukan mereka yang ngediamin si Lasmana, tapi Lasmana lah yang enggak ngerespon sama panggilan-panggilan dari mereka. Dia kayak dingin aja gitu kan, tatapan kosong, enggak ngerespon obrolan dari teman-temannya. Wah, makin bingung nih. Apa jangan-jangan si Lasmana ini sempat pindah alam atau gimana gitu kan, karena kok bisa Lasmana nganggap kalau teman-temannya nggak mendulin dia, sedangkan teman-teman yang nganggap Lasmana lah yang nggak mendulin dia. Ini ada apa sebenarnya? Oke teman-teman, itulah tadi cerita teman ketujuh. Ada yang bisa jelasin apa yang sebenarnya terjadi? Ini cerita ini kaget gua. Oke, tulis pendapat kalian di kolom komentar sebelum kita berpisah. Jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya.